dinyatakan terbukti melanggar kode etik Polri dan dicopot dari jabatannya sebagai Kapolres Maluku Tengah oleh Kapolda Maluku Irjen Polisi Lomaria Latif pada Senin 4. Demi selingkuhan, Kopda Muslimin tega ingin akhiri hidup istrinya. Dari catatan kami, masalah wanita dan perselingkuhan menjadi pemicu tindak kriminalitas dan menjatuhkan pejabat maupun aparat di negeri ini. Seperti dialami Kopda Muslimin belum lama ini. Gara-gara terlanjur sayang dan cinta kepada seorang wanita pemandu karaoke, Kopda Muslimin jadi gelap mata. Prajurit TNI Arhanud Semarang itu berusaha menghabisi nyawa istrinya Rina Wulandari dengan cara menyuruh pembunuh bayaran menembak sang istri yang baru menjemput anaknya pulang sekolah pada 18 Juli di Semarang, Jawa Tengah. Tindakan Kopda Muslimin ingin akhiri hidup istrinya ternyata pernah juga dilakukan dengan cara meracuni, namun selalu gagal. Ujung-ujungnya malah Kopda Muslimin yang tewas bunuh diri dengan cara minum racun. Kita sudah memiliki saksi-saksi termasuk saksi yang memang memiliki hubungan khusus asmara dengan suami korban ini, yang menurut saya sangat tidak manusiawi, karena apakah kesenangan pribadi yang kemudian memberikan dorongan untuk melakukan apa saja, menghalalkan segala cara. Tuntutan istri Siri bikin gelap mata pejabat BPK. Cinta segitiga berujung tragis juga terjadi pada akhir September 2013. Adalah Gatot Supiartono yang saat itu menjabat eselon 1 di Badan Pemeriksa Keuangan, menjadi dalang pembunuhan istri Sirinya Niken Hayuwinanti alias Holy Angela di apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan. Motif Gatot menghabisi nyawa wanita cantik yang dinikahi secara siri pada tahun 2011 itu karena merasa tertekan oleh permintaan dan tuntutan Holy. Selain meminta barang-barang mewah, dia juga menuntut Gatot untuk menceraikan istri sahnya. Tak tahan dan kesal dengan tuntutan Holy, Gatot pun membayar 5 pria sebesar 250 juta rupiah untuk membunuh istri sirinya itu. Rencana Gatot menghilangkan nyawa Holy memang berhasil, namun dapat diungkap polisi setelah satu pelaku tewas terjatuh dari apartemen saat akan kabur. Drakor ala pejabat Manado yang ketahuan selingkuh. Godaan wanita membuat Wakil Ketua DPRD Sulawesi Utara, James Arthur Kojongian, kehilangan jabatannya. Hal itu berawal dari beredarnya sebuah video viral yang memperlihatkan seorang wanita bergelantungan di sebuah mobil yang sedang melaju. Dari video itu, akhirnya diketahui sang wanita adalah Misaila Elsiana Paruntu. Dia nekat melakukan itu lantaran memergoki suaminya sedang bersama wanita lain di dalam mobil. Mirisnya, melihat istrinya bergelantungan di mobil, James bukannya berhenti, malah tetap memacu mobilnya sehingga sang istri sempat terseret. Atas kelakuannya yang selingkuh dan tega kepada istri, James tak hanya malu, namun juga dicopot dari jabatannya. Foto mesra bersama Polwan bikin Kapolres merana. Gara-gara bermain dengan api asmara, AKBP Abdul Ghafur kehilangan jabatannya sebagai Kapolres Maluku Tengah yang baru diembannya selama 5 bulan. Penyebabnya, AKBP Abdul Ghafur dilaporkan oleh istrinya yang mengetahui sang Kapolres kedapatan berfoto mesra dengan poluan anak buahnya berinisial OJM. Laporan sang istri direspon Polri. Dari hasil pemeriksaan, AKBP Abdul Ghafur dinyatakan terbukti melanggar kode etik Polri dan dicopot dari jabatannya sebagai Kapolres Maluku Tengah oleh Kapolda Maluku Irjen Polisi Lomaria Latif pada Senin 4 Juli 2022. Aksi luar biasa menggugah jiwa. Sadis pengendara ojol dikeroyok. Seorang pengendara ojek online dikeroyok oleh sejumlah pemuda pada malam hari. Belum diketahui di mana lokasi peristiwa itu terjadi.
Kejadian bermula dari sekelompok orang dengan kendaraan bermotor sedang arak-arakan di jalan raya yang mengemudi dengan ugal-ugalan. Datang dari belakang, tanpa basa-basi mereka mengeroyok pengemudi ojol itu. Satu persatu pengendara muncul untuk memukuli pengendara yang terlihat bingung tak berdaya ketika dipukuli. Peristiwa sadis ini tentunya tak bisa dimaafkan oleh warganet yang mengecam adanya tindak kekerasan. Entah apa masalahnya, namun apapun yang terjadi, pelaku mesti mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan pihak berwajib. Seorang wanita ngamuk di toko donat heboh. Baru-baru ini warganet dihebohkan dengan sebuah video yang beredar di media sosial. Seorang wanita berambut pirang memaki sejumlah karyawan di sebuah toko donat ternama. Wanita berbaju putih dan memakai rok hitam itu marah-marah karena saat sedang live Facebook bersama suaminya, tiba-tiba lampu penerangan di dalam kafe tersebut mati. Ganteng banget sih, ya gelap. Bilang dong, kalau mau digelapin, tadi kata security-nya nggak apa-apa. Tak berhenti sampai di situ, wanita tersebut juga memaki karyawati yang dianggapnya genit kepada suaminya. Sontak langsung mendapat banyak komentar hujatan dari netizen untuk wanita yang memaki-maki pelayan tersebut. Orang lagi makan juga nggak bagus ini, Mako. Tadi security-nya udah bilang, coba panggil, mana security lu? Kalau dibilangin tadi, kalau security-nya bilang, harusnya security bilang, Bu, udah malam, mau tutup, nggak apa-apa. Tadi dibilang, Pak, nggak apa-apa. Kata dia nggak apa-apa. Wahana misteri stasiun zombie. Pemirsa pasti pernah menonton film zombie, lalu berpikir beneran ada atau enggak sih zombie itu? Mungkin kebanyakan dari kita tahu zombie atau mayat hidup yang bisa berjalan itu hanya ada di film-film. Tapi jangan salah, di Jakarta bertempat di LRT Boulevard Kelapa Gading, Jakarta Utara, kalian bisa bertemu dengan zombie. Berdasarkan video-video yang beredar di dunia maya, kelihatannya serem banget ya. Tidak hanya menciptakan zombie saja, tapi adrenalin yang diciptakan juga mendukung. Kalau ada yang berani datang ke tempat ini, pastikan mental Anda kuat ya. Karena kalian bakal dikejar-kejar oleh zombie yang bakal datang dari berbagai arah. Ya dimakan, ya gimana lah? Bertemu tokoh meme di dunia nyata. Pernahkah Anda melihat sebuah meme yang viral, lalu nggak sengaja bertemu langsung dengan orang yang ada di meme tersebut? Baru-baru ini di dunia maya dihibur dengan lantunan yang liriknya asal-asalan. Nah, ternyata si abang yang lalu lalang di media sosial ini adalah seorang pedagang keliling. Dan baru-baru ini sejumlah anak muda secara tak sengaja bertemu si abang. Dikira asal nyanyi, ternyata lirik demi lirik yang ia lantunkan di lagu tersebut masih dihafal loh pemirsa. Yang dua TikTok loh. Tukang siomay berhati malaikat. Kejadian ini bermula saat anak kecil tanpa didampingi sang ibu berjalan sendirian di depan rumah. Anak itu nampak celingak-celinguk melihat jalanan yang ramai dengan lalu lalang kendaraan. Tak lama, tukang siomay melewati rumah pemilik video dan melihat si dedek yang masih berusia 4 tahun itu mondar-mandir berdiri sendirian di teras rumah dalam keadaan pintu gerbang terbuka lebar. Akhirnya, tukang siomay itu dengan cepat menggendong anak itu dan menghampiri pintu rumah untuk memanggil orang tua sang anak. Unggahan itu mendapat apresiasi dari netizen yang salut dengan kebaikan sang tukang siomay. Panjang umur orang baik. Salah satu bukti cinta mati. Ternyata definisi mencintai sampai maut memisahkan bukanlah cerita belaka. Sebuah video yang terekam menampilkan seorang pria yang berziarah ke makam istrinya. Pada video tersebut, si bapak mencurahkan isi hatinya pada mendiang sang istri yang telah tiada.
Gimana kabarnya di dalam rumahmu? Kamu orang sudah senang, kami orang ini ya masih cari makan, masih susah. Kamu sendiri bilang tempoh hari begitu, karena selalu hidup di dunia banyak rintangan. Sehat-sehat juga di sini kami orang kesenang. Dari kata-katanya, sepertinya si bapak udah nggak bisa berpindah ke lain hati lagi. Terlepas dari usianya yang memang sudah tak muda lagi, tapi kata-kata yang terucap bisa menggambarkan seperti apa kehidupan percintaan si bapak dan sang istri ketika masih hidup. Selamanya saya ingat kamu ini. Memang artinya selamanya rindu juga kita dengan anakmu apa. Cuma dimintakan doa kamu ya, insya Allah selamat-selamat kamu, bagus-bagus tempat dudukmu, tidurmu, rumahmu. Pulang dulu kami orang. Nah, yuk.